Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Sela berdiri di teras rumah itu dengan telapak tangan sedikit lembab, menggenggam dua benda kecil yang terasa lebih berat dari ukurannya. Satu kunci mobil berlapis krom dan satu kunci rumah dengan gantungan kulit coklat. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena ragu pada apa yang ia lakukan, tapi karena harapan yang ia gantungkan pada momen ini. Ia sudah lama membayangkan hari ketika ia benar-benar dianggap bagian dari keluarga Reno, bukan sekadar istri yang mapan. Pagi itu ia memilih datang lebih awal, sebelum tetangga ramai, sebelum keraguan sempat tumbuh. Reno berdiri di sampingnya, mengenakan kemeja yang baru ia beli minggu lalu, dibeli dengan uang Sela, meski Sela tak pernah menyebutnya. Wajah suaminya cerah, matanya berkali-kali melirik mobil baru di halaman seolah tak sabar menyentuhnya lagi. Pintu rumah terbuka. Bu Lydia muncul dengan daster rapi dan senyum lebar yang langsung tertuju pada benda di tangan Sela. "Sudah jadi juga?" tanya Bu Lydia. Suaranya mengandung antusiasme yang hangat tapi tajam di ujungnya. Sela mengangguk pelan. Ia mengulurkan kedua kunci itu dengan dua tangan. Sopan, seperti menyerahkan sesuatu yang sakral. "Ini, Bu. Rumah dan mobilnya sudah siap dipakai. Semoga nyaman." Bu Lydia menerima kunci rumah lebih dulu. Matanya berbinar saat memutar gantungan kunci itu. "Ya ampun, Sela. Kamu ini memang menantu yang bisa diandalkan." Kalimat itu membuat dada Sela menghangat sesaat. Namun kehangatan itu tak sempat menetap lama. "Soalnya," lanjut Bu Lydia sambil terkekeh kecil, "istri membantu suami itu memang sudah wajar. Apalagi kalau rezekinya lebih. Masa suami dibiarkan susah?" Sela tersenyum tipis. Bibirnya bergerak otomatis. Tapi ada sesuatu di dalam dadanya yang seperti digeser pelan dari tempatnya. Ia tak menemukan kata yang pas untuk menjawab. "Wajar." Kata itu bergema di kepalanya. Ia ingin percaya bahwa ini memang wajar. Bahwa memberi pada keluarga adalah bentuk cinta. Tapi cara Bu Lydia mengatakannya membuat pemberian itu terasa seperti kewajiban yang terlambat dipenuhi, bukan hadiah dari hati. Reno sudah mengambil kunci mobil dari tangan ibunya. "Mah, lihat interiornya deh. Keren banget," katanya, nyaris tak melirik Sela. Ia masuk ke kursi pengemudi, menyalakan mesin, lalu membunyikan klakson pendek seolah memanggil perhatian dunia. Dua tetangga yang lewat menoleh. "Mobil baru, no?" salah satu dari mereka bertanya. Reno tersenyum lebar. "Iya, baru. Lumayan buat aktivitas." Sela menunggu. Mungkin Reno akan menyebut namanya. Mengatakan ini dari istrinya. Mengatakan terima kasih. Satu kalimat saja. Namun Reno malah turun dan membuka bagasi, menjelaskan fitur-fitur mobil seperti seorang penjual yang bangga pada barang dagangannya. Tawa kecilnya terdengar ringan, bebas, tanpa beban. Sela berdiri beberapa langkah di belakang, seperti tamu yang kebetulan lewat di peristiwa itu. Tidak ada yang salah secara nyata, tidak ada kata kasar, tidak ada penolakan. Tapi justru itulah yang membuat perasaannya sulit dibenarkan. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin Reno hanya terlalu senang. Mungkin ucapan terima kasih bisa menyusul nanti, saat mereka berdua. Bu Lydia menepuk lengan Sela. "Baguslah sekarang Reno punya pegangan. Laki-laki itu percaya dirinya naik kalau fasilitasnya mendukung." Sela mengangguk lagi. Pegangan. Fasilitas. Wajar. Kata-kata itu seperti pelan-pelan menggeser makna niatnya. Dulu, saat ia bekerja lembur dan menahan belanja pribadinya, ia membayangkan senyum hangat, rasa diterima, mungkin pelukan yang mengatakan, "Kamu bagian dari kami." Bukan ini, perasaan seperti mesin ATM yang dipuji karena tidak pernah menolak kartu. Suara Reno kembali terdengar dari luar. "Mah, nanti sore aku mau ajak teman-teman lihat rumah ya." Sela menoleh cepat. "Teman-teman?" tanyanya.
Iya, cuma lihat-lihat. Biar sekalian syukuran kecil, jawab Reno ringan. Syukuran. Tanpa bicara dulu padanya. Tanpa bertanya apakah ia siap rumah itu ramai. Padahal rumah itu ia pilih dengan hati-hati. Warna dindingnya, tamannya, bahkan arah jendelanya. Untuk pertama kalinya hari itu, Sela merasakan sesuatu yang bukan sekadar kecewa. Ada rasa asing yang tipis tapi tajam. Ia tidak ikut memiliki keputusan atas sesuatu yang ia sediakan. Ia menarik napas pelan, menahan agar wajahnya tetap tenang. Ya sudah, katanya lembut. Namun di dalam, ia mulai menyadari satu hal kecil yang mengganggu. Sejak kunci berpindah tangan, kendalinya ikut berpindah. Sela menatap rumah itu sekali lagi. Bangunan itu tetap indah, tetap hasil kerja kerasnya. Tapi entah kenapa, ia merasa berdiri di luar pagar yang ia bangun sendiri. Saat Reno kembali masuk tanpa menyinggung dirinya sama sekali, Sela membuat keputusan kecil yang bahkan Reno tak akan sadar. Ia tidak jadi menyebutkan bahwa sertifikat rumah cadangan lain masih atas namanya. Tidak jadi bercerita bahwa ia menyiapkan lebih dari yang mereka kira. Bukan karena ingin menyembunyikan, tapi karena untuk pertama kalinya, ia ingin menyisakan sesuatu yang benar-benar miliknya. Dan keputusan kecil itu, meski tampak sepele, membuat hatinya berdebar, seolah ia baru saja melangkah ke jalan yang belum pernah ia tempuh. Perasaan ganjil dari hari penyerahan kunci itu belum benar-benar hilang saat Sela kembali ke rumah tersebut 2 hari kemudian. Bukan untuk mengecek, bukan karena curiga, setidaknya begitu yang ia katakan pada dirinya sendiri, melainkan karena Bu Lydia meminta tolong ia mengantar beberapa peralatan dapur yang baru dibeli. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi keputusan kecil yang ia buat terakhir kali, menyimpan beberapa hal atas namanya sendiri. Keputusan itu terasa seperti pagar tipis bagi hatinya. Bukan rahasia besar, hanya batas yang tak ingin ia jelaskan dulu. Mobilnya berhenti di depan rumah. Pagar sedikit terbuka. Ada 2 gelas plastik bekas di dekat pot tanaman. Sela mengernyit, tapi mencoba berpikir sederhana. Mungkin tamu keluarga. Saat ia menekan bel, bukan Bu Lydia yang membuka pintu, melainkan seorang perempuan parubaya dengan rambut digelung sederhana. Wajahnya ramah, tapi matanya seperti orang yang sudah lama mengamati banyak hal. "Oh, kamu pasti Sela," katanya. "Saya Rani, tetangga depan." Sela tersenyum sopan. "Iya, Bu. Maaf merepotkan. Saya mau antar barang ke dalam." Bu Rani membantu membukakan pintu lebih lebar. Aroma samar minuman manis bercampur sesuatu yang menyengat tertinggal di ruang tamu. Tidak kuat, tapi cukup terasa bagi orang yang jarang mencium bau alkohol. Bu Rani menurunkan suaranya sedikit. Nada bicaranya berubah hati-hati. "Rumahnya sekarang sering ramai ya?" Sela berhenti menaruh kardus. "Ramai?" "Iya," lanjut Bu Rani, ragu sebentar seolah menimbang apakah ia perlu bicara. "Anak-anak muda datang malam-malam. Ketawa keras. Musik juga. Saya kira acara keluarga, tapi hampir tiap malam akhir-akhir ini." Nada suaranya tidak mengadu, lebih seperti orang yang ingin memastikan sesuatu tidak salah arah. Sela merasakan sesuatu mengencang di dadanya. Bukan marah, bukan sedih, lebih seperti benang yang ditarik pelan dari dalam. "Oh, mungkin teman kerja suami saya," jawabnya, menjaga suaranya tetap netral. Bu Rani mengangguk kecil. "Mungkin. Soalnya saya lihat Pak Reno yang paling sering menyambut. Dia ramah sih. Cuma ya, rumah baru biasanya dipakai istirahat dulu, bukan langsung ramai." Kalimat itu sederhana, tapi tepat mengenai sesuatu yang sejak awal Sela tak bisa namai. Rumah untuk istirahat. Rumah untuk tenang. Rumah untuk keluarga. Ia berterima kasih pada Bu Rani, lalu masuk membawa kardus. Ruang tamu terlihat rapi, tapi ada bekas geseran kursi yang tidak biasa. Di sudut meja, koster minuman tidak sepasang. Hal-hal kecil yang hanya diperhatikan orang yang memilih setiap benda di ruangan itu. Sela menyentuh sandaran sofa yang dulu ia pilih karena empuk untuk punggung Bu Lydia.
Kini terasa seperti properti di tempat sewaan. Langkah Reno terdengar dari kamar. Kamu datang, katanya santai. Sela menoleh. Aku antar peralatan dapur. Reno mengangguk sekilas, lalu mengambil minum dari kulkas tanpa banyak bicara. Ekspresinya biasa saja, terlalu biasa untuk seseorang yang rumahnya baru saja ia bantu wujudkan. Sela mencoba masuk ke percakapan tanpa nada menuduh. Rumahnya sering dipakai kumpul ya? Reno meneguk minumannya. Iya. Kenapa? Tetangga bilang agak ramai malam-malam. Reno menghela napas pendek. Tanda mulai tak sabar. Sel, ini rumah juga rumahku. Masa aku nggak boleh ajak teman? Bukan jawabannya yang menusuk, tapi cara ia menyebut rumahku tanpa ragu. Aku cuma pikir rumah ini buat keluarga nyaman dulu, kata Sela pelan. Reno tertawa kecil, tapi tanpa humor. Kamu ini terlalu ngatur. Baru juga dipakai. Santai ajalah. Terlalu mengatur. Kali ini kata-kata itu mendarat berbeda. Bukan membuatnya sedih, tapi membuatnya menahan sesuatu di dalam. Sela mengangguk pelan. Ia tidak membantah. Tidak juga menjelaskan niatnya. Ia hanya menyadari satu hal baru. Niat baiknya tidak otomatis menjadi arah bersama. Jika ia bicara, ia disebut mengatur. Jika ia diam, rumah itu berubah fungsi. Dalam perjalanan pulang, Sela tidak menangis. Ia malah tenang. Tenang yang sedikit dingin. Ia memutar ulang percakapan dengan Burani dan Reno, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami posisi dirinya. Ia mulai melihat pola kecil. Setiap kali ia memberi, kendali berpindah. Setiap kali ia berharap dihargai, ia dianggap mencampuri. Malamnya, saat melihat daftar aset di ponselnya, jarinya berhenti di satu nama properti lain yang belum pernah ia ceritakan pada Reno. Rumah kecil yang dulu ia beli untuk investasi. Ia menatap layar lama. Lalu, untuk pertama kalinya tanpa ragu, ia mengganti kontak notarisnya ke daftar favorit. Bukan untuk bertindak sekarang. Hanya berjaga-jaga, katanya pada diri sendiri. Namun jauh di dalam, keputusan kecil itu terasa seperti menyiapkan pintu keluar yang semoga tak perlu dibuka. Tapi kini ia ingin tahu di mana letak kuncinya. Nama notaris yang semalam ia simpan di daftar favorit masih terasa seperti benda asing di pikiran Sela. Ia tidak berniat menghubungi siapapun hari ini, tapi fakta bahwa ia bisa melakukannya memberi rasa aman yang tipis. Seperti membawa payung di musim kemarau, mungkin tidak dipakai, tapi menenangkan. Sela datang ke rumah itu sore hari dengan alasan sederhana, mengantarkan makanan untuk Bu Lydia yang mengeluh lelah sejak pagi. Ia tidak memberitahu Reno sebelumnya. Dulu ia sering datang tanpa perlu janji. Rumah itu terasa seperti miliknya juga. Saat pintu pagar didorong, suasana rumah lebih sepi dari biasanya. Tidak ada suara musik, tidak ada tawa. Hanya suara televisi dari dalam yang pelan. Ia mengetuk pintu, tapi tidak langsung dibuka. Dari dalam, terdengar suara Reno. Nada suaranya berbeda. Lebih rendah, lebih hati-hati. Iya, saya tahu sudah lewat jatuh tempo, katanya. Ada jeda. Saya bayar sebagian dulu bisa? Minggu depan saya lunasi. Langkah Sela terhenti di teras. Instingnya menyuruh pergi, tapi kakinya tak bergerak. Saya lagi ada kebutuhan keluarga, lanjut Reno. Tolong jangan hubungi rumah dulu. Nada itu bukan nada Reno yang biasa ia kenal. Tidak ada percaya diri, tidak ada tawa santai. Yang ada hanya negosiasi yang menahan panik. Sela menunduk menatap kotak makanan di tangannya. Hangatnya masih terasa di telapak, kontras dengan sesuatu yang mulai mendingin di dadanya. Pintu akhirnya terbuka. Reno sedikit terkejut melihatnya. Oh, kamu. Sela mengangkat kotak makanan kecil. Buat Mama. Reno mengangguk cepat, seperti ingin menutup percakapan yang tadi. Masuk aja. Tidak ada penjelasan. Tidak ada usaha menutupi.
Seolah telepon itu hal biasa yang tak perlu dibahas. Sela tidak bertanya. Ia masuk dan langsung ke dapur. Bu Lydia sedang duduk, mengupas buah. "Kamu repot-repot lagi," katanya, tapi tangannya sigap menerima makanan. Sela tersenyum kecil. Senyum yang kini lebih sering jadi tameng daripada ekspresi. Belum sempat suasana tenang terbentuk, pintu belakang terbuka. Dika masuk dengan langkah terburu, membawa helm di tangan. Wajahnya cerah seperti orang yang datang tanpa beban. "Bang, itu Lea Sing," ucapnya, lalu berhenti saat melihat Sela. Reno menatap tajam. "Apa?" Dika tampak kikuk. Nanti aja deh." Namun kata yang sudah keluar tetap menggantung di udara. Sela menoleh pelan. "Lea Sing." Dika menggaruk tengkuknya, senyum canggung. "Itu motor temanku, Bang Reno bantu cicilan. Kan Bang Reno baik." Reno cepat menimpali. "Cuma bantu orang. Biasa." Sela mengangguk pelan. Logika di kepalanya mencatat, bukan menuduh. Bantu orang. Cicilan. Telepon penagih. Potongan-potongan kecil mulai membentuk pola, meski gambarnya belum utuh. Dika mencoba mencairkan suasana. "Bang Reno emang lagi banyak cicilan sih, tapi santai aja orangnya." Reno menatapnya lagi. Kali ini jelas peringatan. Dika langsung diam, menyadari ucapannya terlalu jujur. Sela tidak marah, tidak juga merasa dikhianati. Yang muncul justru rasa lelah yang pelan merayap. Lelah karena mulai mengerti tanpa diberitahu. Ia teringat setiap bantuan yang ia beri. Pelunasan kartu lama, tambahan dana usaha, mobil, rumah. Semua ia bayangkan sebagai jalan keluar bagi Reno agar hidupnya lebih stabil. Tapi bagaimana jika semua itu bukan jalan keluar? Bagaimana jika itu hanya membuat jalan memutar lebih panjang? Saat Reno keluar sebentar menerima telepon lain, Dika mendekat sedikit pada Sela. Suaranya lebih pelan. "Kak, jangan bilang aku ngomong ya. Bang Reno emang suka ambil cicilan biar kelihatan lancar. Katanya nanti juga bisa ketutup." Sela menatapnya. Dika tidak tampak jahat, hanya polos dan terbiasa menganggap hal itu biasa. "Ketutup pakai apa?" tanya Sela lembut. Dika mengangkat bahu. "Biasanya ada aja." "Biasanya ada." Sela, batinnya menambahkan, meski ia tidak mengucapkannya. Perubahan dalam dirinya hari itu bukan ledakan emosi, melainkan pergeseran pemahaman. Ia mulai melihat bahwa masalahnya bukan kurangnya bantuan, tapi cara Reno memandang uang dan tanggung jawab. Sela pamit lebih cepat dari biasanya. Reno tidak menahan, hanya berkata hati-hati di jalan. Kalimat standar yang dulu terasa perhatian, kini terdengar seperti formalitas. Di dalam mobil, Sela tidak langsung menyalakan mesin. Ia memandang rumah itu dari balik kaca. Rumah yang dulu ia anggap solusi, kini terasa seperti panggung tempat masalah disembunyikan rapi. Ia membuka ponsel. Jarinya sempat berhenti di kontak notaris. Bukan untuk menelepon. Ia malah membuka catatan keuangannya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia membuat folder baru, pribadi tidak digabung. Keputusan kecil. Hampir tak terlihat. Tapi saat ia menekan tombol simpan, ada kesadaran yang tak bisa ditarik kembali. Bantuannya selama ini mungkin tidak pernah benar-benar menyelamatkan siapapun, hanya menunda akibat. Dan menyadari itu terasa lebih menakutkan daripada mendengar penagih utang manapun. Folder keuangan bertanda pribadi, tidak digabung masih terbuka di ponsel Sela ketika pagi itu telepon dari Bu Lydia masuk. Ia sempat menatap layar beberapa detik sebelum menggeser tombol hijau. Ada perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya setiap kali nama ibu mertuanya muncul. Bukan takut, bukan juga enggan, tapi waspada. "Sela, kamu bisa ke rumah sebentar?" tanya Bu Lydia tanpa basa-basi. Nada suaranya lembut, tapi terlalu hati-hati untuk disebut santai. "Ada yang mau Mama bicarakan?" Sela mengiyakan. Sepanjang perjalanan,
Pikirannya menyusun kemungkinan. Ia tidak lagi datang dengan perasaan ingin menyenangkan. Ia datang untuk memahami posisi. Rumah itu lebih rapi dari biasanya. Tidak ada bekas gelas sembarang. Tidak ada suara keras. Bu Lydia sudah menunggu di ruang tamu dengan teh hangat yang tampak disiapkan khusus. "Kamu capek kerja terus?" "Ya," kata Bu Lydia membuka percakapan. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Sela duduk. Ia tahu kalimat pengantar seperti itu jarang berdiri sendiri. "Tidak juga, Bu." Bu Lydia menghela napas pelan, lalu langsung ke tujuan. "Sebenarnya Mama mau minta tolong sedikit." "Sedikit," kata yang sering jadi pintu masuk permintaan besar. "Soal Reno," lanjutnya. "Ada utang kecil yang harus dibereskan. Kalau sampai orang luar tahu, nama keluarga kita bisa jelek." Nama keluarga. Bukan kebutuhan hidup. Bukan keadaan darurat. Sela mencatat pilihan kata itu dalam diam. "Utang apa, Bu?" tanyanya tenang. Bu Lydia mengibaskan tangan seolah hal itu remeh. "Ya biasalah. Kartu kredit, cicilan ini itu. Laki-laki kan kadang gengsi. Mama takut dia malu kalau ditagih terus." Sela menatap permukaan tehnya. Pantulan wajahnya terlihat datar. Tapi pikirannya bergerak. Ia teringat telepon penagih, ucapan Dika, dan pola yang mulai terbaca. "Jumlahnya berapa?" tanya Sela. Bu Lydia menyebut angka. Bukan angka kecil, tapi juga bukan yang terbesar yang pernah Sela dengar. Cukup untuk disebut penambal lubang, bukan penyelesaian. Sela tidak langsung menjawab. Dulu ia mungkin sudah membuka aplikasi bank saat itu juga. Kini ada jeda di antara niat dan tindakan. "Aku bisa bantu sebagian," katanya akhirnya. Bu Lydia langsung terlihat lega. "Tapi," lanjut Sela pelan, "aku mau Reno terbuka soal semua keuangannya." Bu Lydia berkedip. "Terbuka bagaimana?" "Daftar utang, cicilan, kartu kredit. Aku cuma mau tahu gambaran sebenarnya," jawab Sela. Suaranya tetap lembut, tapi kali ini ada batas yang jelas di dalamnya. Pintu kamar terbuka. Reno keluar. Rupanya sudah mendengar sebagian percakapan. Wajahnya tidak marah, tapi mengeras di rahang. "Jadi sekarang kamu mau audit aku?" katanya. Nada suaranya ringan, tapi ada duri halus di dalamnya. Sela menoleh. "Bukan audit. Supaya bantuannya jelas arahnya." Reno tertawa pendek. "Arah? Aku ini suami kamu, bukan proyek." Kalimat itu membuat dada Sela sedikit sesak. Bukan karena keras, tapi karena menempatkannya di posisi yang salah apapun niatnya. "Aku cuma mau semuanya sehat," kata Sela. "Sehat menurut kamu?" potong Reno. "Kamu selalu pakai ukuran kamu." Bu Lydia mencoba menenangkan. "Reno, Sela kan niatnya baik." Namun Reno sudah mengambil ponselnya dari meja. "Sudahlah. Kalau mau bantu ya bantu. Nggak usah pakai syarat segala." Sela diam. Di titik itu ia sadar sesuatu. Bagi Reno, bantuannya diharapkan, tapi pertanyaannya tidak diinginkan. Perasaan di dalam dirinya bergeser lagi. Bukan lagi sekadar sadar, tapi mulai memilih. "Aku tetap bantu sebagian," kata Sela pelan. "Tapi setelah itu, aku tidak bisa bantu lagi tanpa tahu gambaran besarnya." Reno tidak menjawab. Ia hanya mengangguk tipis tanpa menatapnya, lalu masuk kembali ke kamar. Bukan penolakan terbuka, tapi jarak yang sengaja dibuat. Jarak itu terasa lebih dingin daripada kemarahan. Sela menyelesaikan transfer hari itu. Ia tidak menyebutkannya lagi. Tidak meminta terima kasih. Tidak juga menunggu. Namun saat ia pulang, ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam langkahnya. Seolah ia baru saja menarik garis tipis di tanah yang dulu ia biarkan kosong. Malamnya, Reno hanya mengirim pesan singkat. "Sudah dibayar. Makasih." Tidak ada panggilan. Tidak ada cerita. Tidak ada kebiasaan berbagi seperti dulu. Jarak itu nyata sekarang.
Meski belum diakui, Sela menatap pesan itu lama. Dulu, pesan seperti itu cukup membuatnya merasa dibutuhkan. Sekarang, rasanya seperti tanda terima. Ia membuka kembali catatan keuangannya, lalu menambahkan satu kebijakan kecil untuk dirinya sendiri. Bantuan berikutnya harus lewat pertimbangan 24 jam. Keputusan sederhana. Tapi bagi Sela, itu seperti memasang rem di jalan yang dulu ia lalui tanpa henti. Dan saat ia menutup lampu kamar, ada tekanan baru di dadanya. Bukan karena konflik besar, melainkan karena ia mulai mengerti bahwa menjaga diri mungkin akan membuatnya terlihat berubah di mata orang yang terbiasa menerima. Namun untuk pertama kalinya, kemungkinan itu tidak sepenuhnya menakutkan. Kebijakan, pertimbangan 24 jam, yang Sela buat untuk dirinya sendiri ternyata tidak membuatnya tenang. Justru sebaliknya, setiap permintaan bantuan yang terlintas di pikirannya kini seperti jam pasir yang terus mengingatkan bahwa waktu dan kesabarannya terbatas. Pagi itu ia duduk di sebuah kafe kecil dekat kantornya. Bukan untuk bekerja, tapi karena Mira sudah 3 kali mengirim pesan pendek yang nadanya tidak biasa. Ketemu. Penting. Jangan bilang sibuk. Ini soal kamu. Mira sudah duduk ketika Sela datang. Sahabatnya itu menatapnya tanpa senyum basa-basi, sesuatu yang jarang terjadi. Biasanya Mira selalu membuka percakapan dengan candaan. Kamu kelihatan capek, kata Mira langsung. Sela menarik kursi. Kerjaannya lagi banyak. Mira menggeleng pelan. Bukan capek kerja. Capek nurunin standar diri sendiri. Kalimat itu membuat Sela berhenti membuka tasnya. Maksud kamu? Mira tidak memutar-mutar. Aku dengar dari kamu sendiri beberapa minggu ini. Rumah, mobil, utang kartu kredit, cicilan. Sel, kamu ini istri atau dana darurat berjalan? Nada suaranya tidak kasar, tapi tegas seperti orang yang sudah menahan lama. Sela menghela napas kecil. Dia suamiku. Mir, kalau bukan aku, siapa lagi? Mira mencondongkan badan. Pertanyaannya harusnya dibalik. Kalau bukan dia yang bertanggung jawab, siapa lagi? Sela terdiam. Ia menatap gelas kopinya. Permukaannya tenang, tidak seperti pikirannya. Aku cuma nggak mau dibilang pelit, katanya pelan. Orang gampang banget nilai istri dari situ. Kalau mampu tapi nggak bantu, dibilang nggak tulus. Mira tertawa kecil tanpa humor. Jadi kamu takut penilaian orang, bukan takut suamimu tenggelam. Kalimat itu menusuk lebih tepat dari yang Sela duga. Ia ingin membela diri, tapi kata-kata itu tidak sepenuhnya salah. Sejak awal menikah, Sela selalu dipuji sebagai istri pengertian. Sebutan itu melekat, dan tanpa sadar ia menjaganya seperti gelar. Istri yang mendukung. Istri yang tidak perhitungan. Istri yang selalu ada. Tapi Mira menatapnya seolah melihat sisi yang tak ingin Sela akui. Kamu sadar nggak? Setiap kali kamu nutup lubang, dia belajar satu hal. Selalu ada yang bersin. Sela menggenggam sendok kecil di tangannya. Aku pikir kalau dibantu terus, dia bisa napas dulu. Lalu berubah. Sudah berubah? Tanya Mira tenang. Pertanyaan sederhana itu menggantung. Sela tidak punya jawaban cepat. Dan itu sendiri sudah jadi jawaban. Di luar kafe, suara kendaraan lewat seperti latar yang jauh. Di dalam kepala Sela, kenangan kecil bermunculan. Reno yang santai saat ditelepon penagih. Reno yang merasa syarat transparansi itu penghinaan. Reno yang berkata rumah itu miliknya. Ia tidak merasa marah. Ia merasa tersadar. Aku cuma takut. Akunya akhirnya. Kalau aku berhenti bantu, aku jadi istri yang gagal. Mira melembut sedikit. Sel, gagal itu kalau kamu biarin dia rusak. Bukan kalau kamu berhenti jadi penyangga kebiasaannya. Sela menelan ludah. Kata penyangga terasa pas, meski menyakitkan. Untuk pertama kalinya, ia bertanya jujur pada dirinya sendiri. Sejauh mana pengorbanan itu cinta,
Dan sejak kapan berubah jadi kewajiban tanpa batas? Ia teringat wajah ibunya dulu, yang sering berkata bahwa memberi harus pakai hati, tapi menyimpan harus pakai akal. Dulu ia mengira dua hal itu bisa berjalan bersamaan tanpa konflik. Ternyata tidak selalu. Percakapan dengan Mira tidak memberi solusi instan, tapi memberi sesuatu yang lebih mengganggu. Cermin. Sheila membayar minuman mereka sebelum Mira sempat mengambil dompet. Kebiasaan lama yang refleks. Mira hanya menatapnya dengan satu alis terangkat. "Lihat," kata Mira pelan. Sheila tersenyum kecil, setengah malu. "Yang ini aku ikhlas." Mira tidak membantah. Ia tahu perbedaan antara memberi karena ingin dan memberi karena takut dinilai. Dalam perjalanan pulang, Sheila tidak menyalakan musik. Ia membiarkan pikirannya berjalan. Ia tidak berniat berubah drastis. Tidak juga ingin membuat konflik. Tapi ada satu hal kecil yang akhirnya ia lakukan malam itu. Saat Reno mengirim pesan singkat menanyakan apakah Sheila bisa membantu pembayaran lain, sekadar jaga arus, jari Sheila tidak langsung mengetik nominal seperti biasanya. Ia menulis, "Kita bicarakan dulu detailnya ya." Kalimat pendek, netral. Namun setelah dikirim, jantungnya berdebar lebih kencang dari saat ia mentransfer ratusan juta. Bukan karena jumlah uang, tapi karena untuk pertama kalinya, ia menahan refleks menolong. Dan ia belum tahu apakah langkah kecil itu akan membuatnya lebih dihargai, atau justru mulai dianggap berbeda. Pesan Reno semalam masih menggantung di layar ponsel Sheila. "Kita bicarakan detailnya nanti aja. Lagi ribet." Itu balasan atas kalimat Sheila yang meminta penjelasan sebelum membantu. Bukan penolakan, tapi juga bukan keterbukaan. Seperti pintu yang dibiarkan setengah tertutup, cukup untuk lewat udara, tapi tidak untuk melihat isi ruangan. Pagi itu Sheila berada di apartemennya sendiri. Ia sengaja bekerja dari sana karena ingin tenang. Namun pikirannya tetap kembali pada satu hal, detail yang selalu ditunda. Bukan karena curiga berlebihan. Hanya karena ia mulai lelah berjalan di lorong gelap tanpa tahu ujungnya. Saat membuka email untuk mencari dokumen kerja, matanya menangkap notifikasi e-statement kartu tambahan yang dulu pernah ia setujui untuk Reno. Kartu itu jarang ia cek karena Reno selalu bilang aman. Dulu Sheila percaya tanpa merasa perlu memeriksa. Hari ini, jarinya berhenti sedikit lebih lama. Bukan dorongan marah, lebih ke dorongan ingin mengerti. Ia membuka laporan itu. Daftar transaksi muncul rapi. Restoran, bahan bakar, belanja biasa. Lalu matanya berhenti di satu bagian. Pemesanan resort 3 malam. Nominalnya tidak kecil. Bahkan untuk ukuran liburan mewah. Sheila mengernyit. Ia tidak pernah pergi ke resort itu bersama Reno. Ia bahkan mengenali namanya. Tempat liburan populer di tepi pantai yang sering muncul di media sosial. Ia menggulir lagi. Tiket pesawat 2 orang. Tanggalnya sama. Jari Sheila terasa dingin. Ia masih tenang, tapi napasnya sedikit berubah. Ia membuka detail transaksi. Nama pemesan tercantum, Reno. Nama tamu kedua, Dika. Bukan perempuan lain. Bukan perselingkuhan. Justru sesuatu yang entah kenapa terasa lebih membingungkan. Liburan. Di tengah cicilan. Di tengah penagih. Di tengah permintaan bantuan. Sheila tidak langsung menyimpulkan. Ia menutup laptop, lalu membukanya lagi beberapa menit kemudian, memastikan matanya tidak salah membaca. Angkanya tetap sama. Siang harinya, Reno datang menemuinya untuk mengambil dokumen kantor yang tertinggal. Sheila melihat kesempatan itu sebagai momen bertanya, bukan menyerang. Ia menunggu sampai Reno duduk dan minum. "Resort di Banyara itu bagus ya?" tanya Sheila ringan. Reno mengangkat alis. "Kenapa?" "Aku lihat di laporan kartu," lanjutnya tenang. Reno tidak langsung kaget. Ia justru terlihat mencari jawaban yang pas. "Oh itu," katanya akhirnya. "Relasi bisnis." Sheila menunggu penjelasan lanjut.
Aku lagi coba dekat sama klien. Orangnya sukanya ngobrol santai di luar kota, kata Reno. Dika ikut karena kenal orangnya. Penjelasan itu terdengar mungkin. Tidak mustahil. Dunia bisnis memang kadang aneh. Tapi sesuatu di dalam diri Sela tidak langsung menerima seperti dulu. Kenapa nggak bilang? Tanyanya pelan. Reno mengangkat bahu. Hal kecil begitu nggak perlu dilaporin kan? Aku juga nggak nanya detail kerjaan kamu. Kalimat itu tidak salah. Tapi juga tidak sepenuhnya benar. Sela menyadari perbedaan halus. Dulu ia percaya tanpa perlu diyakinkan. Sekarang ia mendengar sambil menimbang. Retaknya bukan ledakan, tapi garis tipis yang muncul di kaca bening. Ia mengangguk saja. Tidak memperpanjang. Reno tampak lega karena tidak ada drama. Ia bahkan mencium kening Sela sebelum pergi. Gestur yang dulu selalu membuat Sela hangat. Hari ini rasanya netral. Sore menjelang, Sela duduk sendirian. Ia mencoba jujur pada dirinya sendiri. Ia tidak yakin Reno berbohong. Tapi ia juga tidak yakin Reno sepenuhnya jujur. Dan ketidakpastian itu lebih mengganggu daripada kebohongan terang-terangan. Ia teringat ucapan Mira. Setiap lubang yang ditutup mengajarkan satu hal. Kini ia melihat versi lain. Setiap penjelasan yang diterima tanpa tanya mengajarkan bahwa penjelasan singkat sudah cukup. Malamnya, Dika mengirim pesan basa-basi menanyakan kabar. Jarang terjadi. Biasanya Dika hanya muncul saat di rumah Reno. Sela menatap chat itu lama. Jari-jarinya akhirnya mengetik satu kalimat sederhana. Liburannya seru kemarin? Ia belum menekan kirim. Layar ponsel memantulkan wajahnya sendiri. Tenang, tapi berpikir. Pertanyaan itu kecil. Wajar. Namun ia tahu, jawaban Dika bisa membuka sesuatu yang belum siap ia lihat. Setelah beberapa detik, Sela menekan kirim. Bukan untuk mencari kesalahan. Hanya untuk melihat apakah potongan cerita yang ia dengar memiliki bentuk yang sama. Dan untuk pertama kalinya, rasa ingin tahu Sela bukan didorong oleh kepedulian, melainkan kebutuhan melindungi hatinya sendiri. Pesan yang Sela kirim ke Dika semalam masih bertanda belum dibalas. Bukan diabaikan, hanya belum dibaca. Lingkaran kecil abu-abu itu terlihat sepele, tapi cukup membuat pikirannya berkelana. Ia tidak mengejar. Untuk pertama kalinya, Sela membiarkan sebuah pertanyaan menggantung tanpa memaksa jawaban. Ada lelah yang berbeda dalam dirinya sekarang. Lelah mengumpulkan potongan cerita orang lain untuk menenangkan dirinya sendiri. Pagi itu, saat ia sedang menyiapkan dokumen kerja, telepon masuk dari nomor yang sudah lama tidak muncul di layarnya. Pak Arman. Nama itu membuat punggung Sela sedikit tegak. Notaris yang dulu membantunya mengurus pengalihan aset setelah pernikahannya dengan Reno. Orang yang selalu bicara hati-hati dan jarang menghubungi tanpa alasan jelas. Sela mengangkat telepon. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu Sela. Maaf mengganggu. Saya hanya ingin konfirmasi beberapa dokumen lama. Kebetulan arsip kami sedang diperbarui. Suara Pak Arman tenang seperti biasa. Dokumen apa ya, Pak? Tanya Sela. Pengalihan kepemilikan rumah di Cendana Residence dan kendaraan atas nama Bapak Reno. Dokumen itu sepenuhnya sudah selesai sejak tahun lalu. Saya hanya memastikan ibu masih menyimpan salinannya. Sela terdiam sepersekian detik. Sepenuhnya, atas nama Reno, Pak. Iya, Bu. Akta hibahnya mutlak. Tidak ada klausul kepemilikan bersama. Mutlak. Kata itu jatuh pelan tapi berat. Sela bangkit dari kursinya dan berjalan ke dekat jendela. Kalau misalnya, ada keputusan lain di kemudian hari, apakah bisa ditinjau ulang? Tanyanya hati-hati. Pak Arman berhenti sejenak sebelum menjawab. Secara hukum, selama tidak ada perjanjian tambahan atau kesepakatan tertulis dari pihak penerima, kepemilikan sudah berpindah penuh. Kalimat itu disampaikan tanpa emosi, hanya fakta. Tapi fakta kadang lebih tajam daripada nada tinggi. Sela mengucapkan terima kasih dan menutup telepon dengan sopan.
Tidak ada yang dramatis. Tidak ada suara pecah. Hanya sunyi yang terasa lebih padat. Ia menatap rak dokumen di apartemennya. Map-map rapi berjejer. Investasi, tabungan, properti lain. Ia selalu teliti dalam hal itu. Selalu berhitung. Selalu hati-hati. Lalu ingatannya kembali pada hari ia menandatangani pengalihan itu. Reno menggenggam tangannya, mengatakan ini hanya formalitas agar administrasi lebih mudah. Bu Lydia waktu itu memuji kepercayaannya sebagai istri. Sela tersenyum pahit kecil. Kepercayaan ternyata juga bisa berbentuk penyerahan kendali. Ia tidak menyesal memberi. Yang membuat dadanya sesak adalah kesadaran bahwa ia tak punya suara lagi atas sesuatu yang ia bangun. Rumah itu kini bukan miliknya. Mobil itu bukan miliknya. Dan jika suatu hari keduanya hilang, ia bahkan tak punya hak bertanya. Perasaan rapuh itu datang bukan karena kehilangan benda, tapi karena posisi. Ia melihat dirinya seperti berdiri di jembatan yang dulu ia bangun sendiri, lalu menyerahkan peta dan arah jalannya pada orang lain. Siang harinya, Reno mengirim foto di grup keluarga. Ia dan Bu Lydia berpose di teras rumah, tersenyum. Captionnya ringan, akhirnya rumah terasa hidup. Sela menatap foto itu lama. Ia tidak merasa marah, tidak juga tersinggung. Hanya ada jarak emosional yang makin jelas bentuknya. Ia menyadari sesuatu yang baru. Jika suatu hari ia harus melangkah pergi, ia tidak membawa apapun dari sana selain kenangan. Dan kenangan tidak bisa dijadikan jaminan apapun. Sore menjelang, Sela membuka kembali daftar asetnya. Kali ini bukan untuk mengecek, tapi menilai ulang. Ia mulai memberi tanda pada mana yang benar-benar atas namanya, mana yang tidak. Bukan karena ingin memisahkan diri, tapi karena ia ingin tahu pijakannya sendiri. Malamnya, pesan dari Dika akhirnya masuk. Seru kok. Kak, Bang Reno bilang jangan cerita-cerita. Nanti dikira foya-foya hehe. Sela membaca itu tanpa ekspresi. Potongan gambar mulai tersusun lebih jelas sekarang. Namun yang paling mengusiknya bukan kebohongan kecil itu, melainkan fakta hukum yang baru ia pahami pagi tadi. Ia menutup chat tanpa membalas. Lalu, dalam keheningan apartemennya, Sela membuat satu keputusan kecil lagi. Ia memindahkan beberapa dana cadangan ke rekening yang tidak pernah ia gabungkan dengan siapapun. Langkah sunyi, legal, wajar. Tapi baginya terasa seperti memasang pelampung di tengah laut yang sebelumnya ia kira dangkal. Saat lampu kamar dimatikan, satu pikiran mengendap di benaknya. Ia telah memberi dengan hati. Tapi mulai sekarang, ia harus bertahan dengan akal. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam diam, jika semua ini goyah, apakah ia masih punya tempat berdiri yang aman? Pertanyaan yang muncul di kepala Sela semalam, tentang tempat berdiri yang aman, tidak hilang saat pagi datang. Justru terasa lebih nyata. Seperti garis tipis di lantai yang baru terlihat ketika cahaya mengenai sudut tertentu. Hari itu ia memutuskan datang ke rumah Reno bukan untuk mengantar sesuatu, bukan untuk membantu apapun, tapi untuk bicara. Sederhana, lurus, tanpa nada menuduh. Ia bahkan menyiapkan kalimatnya di kepala. Aku cuma ingin kita sama-sama tenang soal keuangan. Tidak menyalahkan. Tidak mengungkit masa lalu. Rumah itu ramai suara televisi. Bu Lydia duduk di sofa, menonton sinetron. Ia menyambut Sela dengan senyum yang biasa, hangat di permukaan, sulit dibaca di dalam. Reno di kamar, katanya. Sela mengetuk pintu kamar sebelum masuk. Reno sedang memainkan ponsel. Wajahnya datar saat melihat Sela. Ada apa? Tanyanya. Nada itu bukan marah, tapi juga tidak terbuka. Seperti orang yang sudah bersiap menghadapi sesuatu yang merepotkan. Sela duduk di tepi kursi. Aku mau ngobrol sebentar. Reno mengangguk kecil. Tanda silakan bicara. Sela menarik napas. Aku cuma ingin kita lebih terbuka soal keuangan. Biar nggak ada salah paham ke depannya. Reno menurunkan ponselnya perlahan. Maksud kamu?
Aku sering dengar soal cicilan, penagih, terus kemarin juga soal liburan. Aku nggak marah. Nomor. Aku cuma ingin tahu kondisi sebenarnya. Beberapa detik hening. Lalu rahang Reno mengeras. Jadi kamu nggak percaya aku? Tanyanya. Kalimat itu datang cepat. Seperti refleks. Bukan pertanyaan mencari jawaban, tapi tuduhan yang sudah siap. Sela menggeleng. Bukan nggak percaya. Aku cuma. Kalau percaya, ya nggak perlu nanya sampai detail. Potong Reno. Aku ini suami kamu, bukan anak kecil yang harus lapor. Nada suaranya naik satu tingkat. Tidak berteriak, tapi cukup untuk membuat udara di ruangan terasa lebih padat. Sela merasakan dorongan untuk menjelaskan diri. Dulu ia pasti akan buru-buru menenangkan, memastikan Reno tidak tersinggung. Namun kali ini ia menahan diri 1 detik lebih lama. Aku nanya karena aku ikut terlibat, katanya pelan. Banyak yang pakai uangku juga. Reno berdiri. Nah itu. Selalu soal uangmu. Seolah aku nggak bisa apa-apa tanpa kamu. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang ia duga. Bukan karena keras, tapi karena memutar niatnya menjadi tuduhan. Suara langkah mendekat. Bu Lydia muncul di depan kamar. Rupanya mendengar nada percakapan yang berubah. Ada apa ini? Tanyanya. Reno menjawab lebih dulu. Sela curiga soal keuanganku. Bu Lydia menatap Sela dengan ekspresi kecewa yang halus. Sel. Laki-laki itu punya harga diri. Jangan semua hal dipegang. Sela menoleh. Aku cuma mau jelas, Bu. Jelas itu nggak harus detail, balas Bu Lydia. Kalau suami sudah bilang aman, ya sudah. Istri itu mendukung, bukan memeriksa. Kalimat itu tidak diucapkan keras. Justru lembut. Lembut yang membuatnya sulit dibantah tanpa terlihat salah. Sela merasakan dua arah menariknya sekaligus. Satu sisi ingin menjelaskan bahwa ini soal tanggung jawab bersama. Sisi lain mulai lelah meluruskan niatnya yang selalu berujung sama. Ia melihat Reno. Wajah suaminya tertutup, seperti orang yang sudah memutuskan posisi. Ia melihat Bu Lydia. Tatapannya penuh keyakinan bahwa ia sedang melindungi anaknya. Dan di tengah-tengah itu, Sela merasa suaranya mengecil. Untuk pertama kalinya, ia menyadari, berbicara tidak selalu membuat didengar. Kadang hanya membuat diposisikan salah. Sela berdiri pelan. Maaf kalau kedengarannya berlebihan, katanya tenang. Reno tidak menjawab. Bu Lydia hanya mengangguk kecil, seolah itulah sikap yang seharusnya dari awal. Sela memilih mundur. Bukan kalah. Bukan setuju. Hanya memilih tidak menambah keruh air yang sudah keruh. Namun saat berjalan keluar rumah, langkahnya terasa berbeda. Dulu ia mundur untuk menjaga perasaan orang lain. Sekarang ia mundur untuk menjaga dirinya. Di dalam mobil, ia tidak langsung menyalakan mesin. Tangannya diam di setir. Ada rasa hampa yang pelan muncul. Bukan sedih, bukan marah. Lebih seperti menyadari jarak yang tak bisa dipendekkan hanya dengan niat baik. Ia membuka ponsel. Chat Reno terakhir masih soal hal-hal biasa. Tidak ada lanjutan dari percakapan tadi. Seolah konflik itu hanya miliknya sendiri. Sela menutup layar. Lalu membuat satu keputusan kecil yang bahkan Reno tidak akan tahu. Ia menghapus akses kartu tambahannya dari akun utama. Bukan memblokir. Bukan menutup. Hanya memisahkan kendali. Langkah kecil. Rasional. Bisa dijelaskan. Tapi saat tombol konfirmasi ditekan, jantungnya berdebar. Karena jauh di dalam, ia tahu, setiap batas yang ia pasang diam-diam sedang mengubah arah hubungannya sedikit demi sedikit. Tombol konfirmasi penghapusan akses kartu tambahan itu masih terbayang di kepala Sela bahkan 2 hari setelahnya. Tidak ada ledakan. Tidak ada pesan marah dari Reno. Justru sunyi yang datang. Sunyi yang membuatnya bertanya apakah Reno belum sadar, atau pura-pura tidak peduli. Sore itu Bu Lydia menghubunginya.
Nada suaranya terdengar biasa, bahkan sedikit manis. Sel, bisa datang sebentar? Mama mau bahas pengaturan rumah. Biar rapi ke depannya. Pengaturan rumah. Kalimat itu terdengar netral, tapi entah kenapa membuat perut Sela mengencang. Ia tetap datang. Bagian dari dirinya masih ingin percaya semua bisa dibicarakan baik-baik. Saat ia tiba, pintu sudah terbuka. Di ruang tamu ada beberapa katalog furnitur terbuka di meja. Reno duduk sambil menggulir ponsel. Bu Lydia terlihat bersemangat. Kita mau ganti beberapa isi rumah, kata Bu Lydia. Sofa ini mau mama jual saja. Kurang cocok. Sela menoleh ke sofa itu. Ia ingat betul memilihnya. Empuk untuk punggung Bu Lydia. Warnanya netral agar mudah dipadukan. Itu masih baru, Bu, katanya pelan. Reno mengangkat kepala. Baru bukan berarti harus dipakai selamanya. Nada itu ringan, tapi ada batas yang jelas. Keputusan sudah dibuat. Sela mencoba tetap tenang. Aku cuma pikir sayang kalau diganti cepat. Kan bisa dipakai dulu. Bu Lydia menutup katalog dengan suara pelan tapi tegas. Sel, rumah ini sekarang biar Mama dan Reno yang atur. Biar nggak ribet. Kalimat itu sederhana. Namun kata sekarang terasa seperti garis penutup. Sela menatap Reno, berharap ada penjelasan yang lebih halus. Namun Reno justru menambahkan. Iya, kamu terlalu banyak mikir detail. Jadi kaku suasananya. Terlalu banyak. Kaku. Kata-kata itu mendarat seperti penilaian, bukan masukan. Aku cuma peduli, jawab Sela. Reno tersenyum tipis, tapi tidak hangat. Peduli boleh. Ngatur jangan. Hening sebentar. Sela merasakan sesuatu di dalam dadanya retak sedikit lagi. Bukan kepercayaan kali ini, tapi rasa memiliki. Bu Lydia melanjutkan dengan nada menenangkan yang justru terasa meminggirkan. Kamu kan sudah bantu banyak. Sekarang biar kami yang jalanin. Nanti kamu capek sendiri. Kalimat itu terdengar seperti perhatian, tapi maknanya jelas. Jangan ikut campur. Sela menarik napas pelan. Aku cuma ingin dilibatkan, Bu. Biar tahu perubahan apa saja. Reno menaruh ponselnya. Sel, jujur saja ya. Kalau setiap keputusan harus bikin kamu nyaman, kita nggak gerak. Itu bukan diskusi lagi. Itu pernyataan posisi. Sela mulai merasa seperti tamu di ruangan yang ia danai. Setiap benda di sekitarnya pernah ia pilih dengan hati-hati. Kini ia berdiri di tengahnya tanpa hak suara. Lalu kalimat itu datang. Tidak keras, tidak diteriakan. Justru diucapkan Reno dengan nada datar. Seperti orang mengatakan hal logis. Kalau kamu merasa nggak cocok dengan cara kami, kamu boleh pergi. Waktu terasa berhenti 1 detik. Bu Lydia tidak menyela. Tidak juga menegur. Ia hanya diam. Dan diam itu seperti persetujuan tak langsung. Sela menatap Reno. Mencari tanda bahwa itu emosi sesaat. Candaan buruk. Apapun yang bisa melunakkan makna kalimat itu. Namun wajah Reno biasa saja. Tidak marah. Tidak menyesal. Seolah ia benar-benar merasa itu solusi wajar. Hati Sela tidak meledak. Ia justru terasa kosong. Kosong yang menyakitkan karena datang setelah berharap. Ia mengangguk kecil. Baik, katanya pelan. Tidak ada drama. Tidak ada air mata di sana. Ia mengambil tasnya. Berpamitan singkat. Bu Lydia hanya berkata hati-hati di jalan. Kalimat sopan yang terdengar seperti formalitas. Saat keluar rumah, langkah Sela terasa ringan tapi bukan karena lega. Lebih seperti orang yang berjalan setelah sesuatu di dalamnya jatuh dan belum sempat dipungut. Di mobil, tangannya gemetar saat memasang sabuk pengaman. Baru di sana napasnya terasa berat. Bukan karena diusir secara fisik. Tapi karena disadarkan bahwa kehadirannya bisa dilepas semudah itu, di tempat yang ia bangun dengan jerih payahnya. Perjalanan pulang terasa lebih panjang.
Setiap lampu merah memberinya waktu mengingat prosesnya. Lembur, menunda keinginan pribadi, memilih kualitas terbaik untuk kenyamanan mereka. Dan semua itu kini seperti cerita lama yang tak diakui. Sesampainya di apartemen, Sheila tidak langsung masuk. Ia duduk di dalam mobil yang sudah parkir, memandangi gedung di depannya. Ia bertanya dalam hati, bukan pada Reno, bukan pada Bu Lydia, pada dirinya sendiri. Sejak kapan memberi membuatnya mudah disuruh pergi? Malam itu, tanpa banyak berpikir, Sheila melakukan satu hal kecil. Ia mengambil beberapa dokumen penting dari brankas apartemennya. Sertifikat, polis, catatan aset. Lalu ia memindahkannya ke map khusus yang ia letakkan di dekat pintu, bukan lagi di lemari dalam. Bukan untuk kabur. Bukan untuk keputusan besar. Hanya berjaga-jaga, katanya pada diri sendiri. Namun saat lampu dimatikan, satu tekanan batin baru muncul, lebih tajam dari sebelumnya. Jika suatu hari ia benar-benar pergi, ia harus siap melangkah tanpa menoleh. Dan pikiran itu, untuk pertama kalinya, tidak terasa mustahil. Malam sebelumnya meninggalkan satu kalimat yang terus berputar di kepala Sheila. Pergi bukan lagi hal mustahil. Kalimat itu tidak membuatnya berani, justru membuatnya sulit tidur. Ia merasa seperti berdiri di jembatan gantung yang mulai rapuh. Tahu harus menyeberang tapi belum yakin pijakan mana yang aman. Pagi datang tanpa pesan dari Reno. Tidak ada telepon. Tidak ada tanya di mana ia berada. Sheila menatap layar ponselnya beberapa detik lebih lama dari yang perlu, lalu meletakkannya terbalik di meja dapur apartemen kecil itu. Apartemen ini miliknya. Dibeli 3 tahun lalu dari hasil proyek besarnya sebelum menikah. Ia tidak pernah menceritakannya pada keluarga Reno. Dulu ia menganggap itu sekadar aset investasi, cadangan masa depan, bukan tempat tinggal. Kini ruangan itu menjadi satu-satunya tempat yang terasa netral, tidak memihak siapapun. Cat temboknya krem lembut. Perabotnya sederhana. Tidak ada kenangan Reno di sana. Dan justru itu yang membuat dadanya sesak. Tempat ini seperti versi hidupnya sebelum semua keputusan bersama. Ia membuat kopi, tapi lupa meminumnya. Pikirannya sibuk menghitung ulang banyak hal. Cicilan, tabungan, arus keluar masuk uang yang selama ini ia biarkan bercampur demi keluarga. Ponselnya berdering. Nama Mira muncul. Mira adalah sahabat lamanya sejak awal karir. Orang yang melihat proses Sheila dari nol. Mira bukan tipe yang memanjakan, tapi selalu bicara jujur bahkan saat menyakitkan. Sheila mengangkat. "Kamu di mana?" tanya Mira langsung. "Di apartemen." Hening sepersekian detik. "Kamu akhirnya pakai juga tempat itu." Nada Mira bukan kaget, lebih seperti lega. "Aku cuma butuh tenang," kata Sheila. "Bagus. Tenang itu jarak. Shel, kalau kamu tetap di dekat sumber masalah, kamu nggak akan bisa mikir lurus." Sheila tidak menjawab. Ia tahu Mira benar, tapi mengakuinya berarti menerima bahwa rumah Reno bukan lagi tempat aman. Mira melanjutkan, lebih lembut. "Kamu nggak harus mutusin apa-apa sekarang. Tapi kamu harus berhenti membiayai sesuatu yang bikin kamu dipinggirkan." Kalimat itu menancap. "Aku nggak dibiayai sepenuhnya," bela Sheila refleks. "Aku nggak bilang kamu dibiayai. Aku bilang kamu yang membiayai." Sheila terdiam. Mira mengenalnya cukup lama untuk tahu titik lemahnya. Sheila terbiasa memberi sebelum diminta, menguatkan sebelum dihargai. "Pisahkan dulu semuanya," kata Mira. "Bukan buat perang. Buat lihat mana yang memang milikmu." Setelah telepon ditutup, Sheila duduk lama. Ia membuka laptop. Satu persatu rekening muncul di layar. Rekening gabungan. Kartu tambahan. Autodebit tagihan rumah Reno. Transfer rutin bulanan untuk kebutuhan rumah. Dulu semua itu terasa wajar. Sekarang terlihat seperti benang yang mengikat pergelangan tangannya pelan-pelan. Tangannya sempat ragu saat mengklik menu perubahan akses. Bukan takut pada Reno, lebih takut pada makna di balik tindakan itu.
Seolah ia mengakui ada retakan nyata. Namun bayangan kalimat "kamu boleh pergi" muncul lagi. Klik. Akses kartu tambahan dinonaktifkan. Auto debit dihentikan. Rekening pribadinya dipisahkan dari pengeluaran rumah Reno. Setiap konfirmasi terasa seperti memotong satu tali. Tidak sakit di awal, tapi membuatnya limbung karena kehilangan penopang yang familiar. Sore harinya, notifikasi bank berdatangan. Perubahan berhasil. Perubahan diproses. Perubahan dikonfirmasi. Sela menatapnya tanpa rasa menang. Yang ada justru rasa asing, seperti melihat dirinya sendiri dari luar. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia tahu persis berapa uang yang benar-benar miliknya, tidak tercampur kewajiban rumah orang lain. Dan angka itu tidak kecil. Cukup untuk hidup nyaman. Cukup untuk berdiri sendiri. Kesadaran itu menenangkan sekaligus menakutkan. Menjelang malam, Reno akhirnya mengirim pesan singkat. "Kamu di mana?" Hanya itu. Tidak ada kata sayang. Tidak ada khawatir. Sela membaca pesan itu lama. Jarinya hampir mengetik lokasi, lalu berhenti. Jika ia menjawab jujur, pertanyaan berikutnya pasti datang. Jika ia berbohong, ia menciptakan masalah baru. Akhirnya ia membalas sederhana. "Lagi butuh waktu sendiri." Centang 2 biru muncul. Tidak ada balasan lagi. Sunyi kembali memenuhi apartemen. Namun kali ini sunyi terasa berbeda. Bukan kosong, melainkan ruang yang luas untuk berpikir. Sela berdiri, membuka lemari kecil di kamar. Dari sana ia mengeluarkan satu koper ukuran sedang. Bukan untuk pindah. Bukan untuk kabur. Ia hanya mulai menaruh beberapa pakaian kerja dan dokumen penting ke dalamnya. Rapi, terlipat baik. Setiap lipatan adalah kemungkinan. Setiap benda yang masuk koper adalah pengakuan bahwa ia sedang menyiapkan opsi. Saat koper itu ditutup, dadanya berdebar. Ia belum memutuskan pergi. Tapi ia juga tidak lagi berasumsi akan selalu kembali. Dan keputusan kecil itu, menyiapkan tanpa mengumumkan, terasa lebih berisiko daripada konfrontasi manapun. Karena diam-diam, Sela sedang belajar hidup tanpa bergantung pada tempat yang dulu ia sebut rumah. Koper di sudut kamar itu tidak lagi terasa seperti benda asing. Sejak semalam, Sela beberapa kali memandanginya tanpa sadar, seperti orang yang menaruh payung di dekat pintu meski langit belum hujan. Bukan karena yakin badai datang, tapi karena belajar dari cuaca sebelumnya. Pagi itu apartemen terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara kendaraan dari halaman rumah besar. Tidak ada langkah Bu Lydia di dapur. Tidak ada dering ponsel Reno yang biasanya bersahutan. Sunyi yang dulu ia cari, kini justru membuka ruang bagi pikiran-pikiran yang lebih keras. Sela sedang menyusun dokumen di meja ketika bel berbunyi. Ia mengernyit. Hanya sedikit orang yang tahu alamat apartemen ini, dan ia belum membaginya ke siapapun dari keluarga Reno. Pintu dibuka setengah. Dika berdiri di luar. Wajah pria itu tampak lebih kusut dari biasanya. Kemeja kerjanya tidak rapi, dan matanya seperti orang yang kurang tidur. Dika adalah rekan dekat Reno dalam bisnis. Orang yang dulu sering datang dengan tawa keras dan cerita optimistis. Tapi hari ini, bahunya turun seperti memikul sesuatu. "Sela, maaf datang tanpa bilang," katanya pelan. Nada suaranya membuat Sela tidak langsung menutup pintu. "Ada apa?" "Aku cuma mau bicara sebentar. Nggak akan lama." Keraguan sempat muncul, tapi rasa ingin tahu menang. Sela mempersilakan masuk. Dika duduk di tepi sofa, tidak benar-benar bersandar, seolah siap pergi kapan saja. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Akhirnya Sela yang membuka suara. "Kalau ini soal Reno, kamu sebaiknya bicara ke dia langsung." Dika menelan ludah. "Justru karena ini soal Reno, aku ke kamu." Kalimat itu membuat dada Sela menegang. Dika menatap lantai sebelum melanjutkan. Utang Reno bukan cuma kartu kredit atau cicilan biasa. Sela tidak memotong. Ia hanya menunggu.
Ada pinjaman besar. Dari luar bank. Beberapa pakai nama orang lain di awal. Tapi akhirnya ditarik ke dia. Ruangan terasa mengecil. Kenapa kamu cerita ini ke aku? Tanya Sela datar. Karena kamu berhak tahu. Dan karena aku nggak enak kalau kamu ikut terseret tanpa sadar. Kata tersedot itu membuat jantungnya berdetak lebih keras. Dika mengusap tengkuknya. Gelisah. Rumah itu, mobil juga, dijadikan jaminan. Seolah ada suara pecahan halus di dalam kepala Sela. Bukan ledakan emosi, justru seperti retakan kaca yang pelan tapi pasti. Ia mengingat kembali dokumen yang dulu dialihkan atas nama Reno. Mengingat bagaimana ia menenangkan diri bahwa itu hanya formalitas. Mengingat bagaimana ia memilih percaya daripada curiga. Sudah berapa lama? Suaranya lebih tenang dari yang ia rasakan. Hampir setahun, jawab Dika lirih. Awalnya buat nutup proyek rugi. Habis itu gali lubang tutup lubang. Sela berdiri, berjalan ke dapur kecil hanya untuk menuang air, meski tidak haus. Tangannya butuh sesuatu untuk dilakukan. Lucunya, yang muncul bukan marah, bukan juga sedih, melainkan rasa seperti seseorang yang akhirnya melihat peta setelah lama berjalan tanpa arah. Menakutkan, tapi jelas. Kamu kenapa kasih tahu sekarang? Tanyanya tanpa menoleh. Karena pinjaman jatuh tempo beberapa bulan lagi. Kalau gagal, Dika tidak menyelesaikan. Rumah itu bisa hilang. Mobil itu bisa disita. Dan nama Sela bisa ikut terbawa sebagai istri. Sela mengerti tanpa perlu diucapkan. Ia kembali duduk. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya berbeda. Lebih fokus. Apa Reno tahu kamu kesini? Tanyanya. Dika cepat menggeleng. Kalau dia tahu, dia bakal marah besar. Itu jawaban yang jujur. Sela menarik napas panjang. Dalam dadanya ada luka baru. Tapi anehnya tidak terasa seperti tikaman. Lebih seperti tekanan berat yang sudah lama dipikul dan akhirnya diberi nama. Semua potongan mulai cocok. Pesta, cicilan, transaksi liburan, sikap defensif, menjauh saat diminta transparan. Bukan sekadar gaya hidup. Ini kebiasaan berisiko. Dan untuk pertama kalinya, Sela tidak menyalahkan dirinya karena mundur. Keputusannya pindah ke apartemen, memisahkan keuangan. Semua itu bukan berlebihan. Itu naluri menyelamatkan diri yang terlambat tapi tepat. Terima kasih sudah jujur, katanya akhirnya. Dika tampak lega sekaligus bersalah. Aku nggak bermaksud merusak rumah tangga kalian. Sela menggeleng pelan. Yang merusak bukan orang yang bicara jujur. Setelah Dika pergi, ruangan kembali sunyi. Namun sunyi kali ini penuh gema kata-kata tadi. Sela duduk lama, menatap koper di sudut kamar. Dulu koper itu simbol kemungkinan. Sekarang terasa seperti pengingat bahwa badai mungkin lebih dekat dari perkiraan. Tangannya meraih ponsel. Ia membuka kontak Reno. Jempolnya sempat mengetik pertanyaan, lalu berhenti. Jika ia konfrontasi sekarang, Reno bisa menutup diri, bisa marah, bisa memutar cerita. Dan Sela belum siap menghadapi badai tanpa pelindung. Akhirnya ia membuka aplikasi bank. Perlahan, ia memindahkan sebagian besar tabungannya ke rekening investasi jangka aman yang sulit ditarik cepat. Bukan menyembunyikan, bukan melawan, hanya mengamankan. Setiap digit yang berpindah terasa seperti memasang pagar di sekitar dirinya sendiri. Saat notifikasi transaksi berhasil muncul, jantungnya berdegup keras. Ini bukan keputusan besar. Tidak dramatis. Tidak terlihat siapapun. Tapi langkah kecil itu berisiko. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar bersiap jika semua runtuh. Sela menutup layar ponsel. Di dalam dadanya, ada campuran nyeri dan kelegaan. Ia belum pergi. Belum melawan. Belum membuka semua kebenaran. Namun diam-diam, ia berhenti menjadi penopang yang bisa dipakai tanpa batas. Dan di luar sana,
seseorang mungkin akan segera menyadari bahwa sumber dana yang selama ini dianggap selalu ada, mulai menjauh. Ponsel di meja itu seperti benda hidup sejak pagi. Layarnya beberapa kali menyala oleh notifikasi bank dan pesan kerja, tapi perhatian Sheila terus kembali pada satu hal, kata jaminan yang kemarin diucapkan Dika. Ia tidak menangis semalam. Tidak juga panik. Justru pikirannya terasa terlalu jernih. Seperti air yang sudah melewati saringan berkali-kali sampai semua kotorannya terlihat jelas di dasar. Pagi ini ia membuat satu janji temu. Pak Arman datang tepat waktu. Pria parubaya itu pernah membantu pengurusan balik nama aset dulu. Orang yang teliti, bicara seperlunya, dan tidak pernah memberi harapan kosong. Wajahnya tenang saat duduk di kursi apartemen Sheila, tapi sorot matanya menunjukkan ia sudah menebak arah pembicaraan. Saya mau tanya kemungkinan terburuk, kata Sheila tanpa pembuka panjang. Kalau pinjaman dengan jaminan rumah dan mobil gagal bayar, apa yang bisa terjadi? Pak Arman tidak langsung menjawab. Ia membuka map yang ia bawa, memeriksa beberapa salinan dokumen yang dulu sempat ia urus. Secara hukum, katanya hati-hati, kalau itu dijaminkan resmi, pemberi pinjaman berhak menyita setelah melewati peringatan dan tenggat. Kalimatnya datar, profesional. Justru itu yang membuatnya berat. Sheila menatap meja. Meski itu rumah tinggal. Status tempat tinggal tidak membatalkan perjanjian jaminan, jawabnya. Kalau atas nama Reno dan dia yang tanda tangan, maka tanggung jawab penuh di dia. Sheila mengangguk pelan. Logis. Masuk akal. Sesuai hukum. Tetap saja ada rasa aneh saat mendengarnya diucapkan keras. Seolah kemungkinan buruk yang kemarin masih berupa bayangan kini diberi bentuk nyata. Apa nama saya bisa ikut terseret? Tanyanya. Pak Arman menatapnya lebih saksama. Selama ibu tidak ikut tanda tangan atau tercantum sebagai penjamin tambahan, secara hukum tidak. Jawaban itu seperti membuka jendela di ruangan pengap. Udara segar masuk. Lega, tapi juga dingin. Sheila menyadari sesuatu di momen itu. Ia aman secara hukum. Aman, tapi jauh dari tenang. Kalau saya membantu bayar sebagian? Tanyanya lagi, suaranya lebih pelan. Pak Arman berhenti sebentar sebelum menjawab. Secara hukum boleh. Tapi itu tidak mengubah kepemilikan atau tanggung jawab. Dan biasanya, membantu sekali akan membuka pintu untuk diminta lagi. Tidak ada nada menggurui. Hanya fakta. Kalimat itu menempel di kepala Sheila lebih lama dari yang lain. Membantu sekali membuka pintu berikutnya. Bukankah itu yang sudah terjadi selama ini? Ia membantu agar keadaan tenang. Ia memberi agar hubungan nyaman. Ia menutup lubang agar rumah tangga terlihat utuh. Tapi lubang tidak pernah berhenti muncul. Untuk pertama kalinya, Sheila melihat pola itu bukan sebagai pengorbanan, melainkan sebagai lingkaran. Saya tidak bisa campur lagi, katanya akhirnya. Pak Arman mengangguk kecil. Itu keputusan yang rasional. Rasional. Kata yang jarang dipakai untuk urusan hati. Setelah Pak Arman pergi, apartemen kembali hening. Namun hening kali ini tidak kosong. Ia penuh keputusan yang mulai terbentuk. Sheila berdiri di dekat jendela. Dari lantai tinggi, kota terlihat kecil. Rumah-rumah orang lain tampak tenang dari jauh. Padahal tiap pintu mungkin menyimpan cerita yang rumit. Pikirannya melayang ke Reno. Kecaranya tersenyum saat pertama menerima kunci mobil dulu. Kenada bangganya saat memamerkan rumah. Ketatapan defensifnya setiap ditanya soal uang. Apakah Reno sadar sejauh ini ia melangkah? Atau ia juga sedang lari dari kenyataan? Pertanyaan itu muncul, tapi kali ini tidak diikuti dorongan untuk menyelamatkan. Ada rasa sedih. Ya, tapi bukan sedih kehilangan. Lebih seperti sedih menerima bahwa seseorang tidak bisa diselamatkan jika tidak ingin berhenti tenggelam. Sheila mengambil ponselnya. Nama Reno ada di daftar kontak teratas. Ia bisa saja menelepon, mengonfirmasi, memperingatkan. Itu versi dirinya yang lama. Namun jarinya justru membuka pengaturan lain.
Ia mengganti PIN beberapa akun keuangan yang dulu pernah diakses Reno saat mereka masih saling berbagi. Langkah kecil. Diam-diam. Tidak menyerang siapapun. Setiap perubahan terasa seperti menutup pintu satu persatu di rumah yang pernah ia biarkan terbuka. Saat selesai, ada rasa bersalah tipis. Seolah ia berubah menjadi orang yang lebih dingin. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang baru. Rasa aman yang tidak bergantung pada orang lain. Sore mulai turun ketika ponselnya bergetar lagi. Nama Reno muncul di layar. Sela menatapnya lama. Tidak panik, tidak gemetar. Hanya diam, menimbang. Jika ia angkat, percakapan bisa menyeretnya kembali. Jika tidak, jarak akan semakin nyata. Dering itu terus berbunyi. Akhirnya, Sela tidak menolak, tidak juga menjawab. Ia membiarkannya berdering sampai berhenti sendiri. Keputusan kecil, namun berisiko, karena setiap panggilan yang tak dijawab adalah jarak yang sengaja diciptakan. Sela meletakkan ponsel, lalu duduk perlahan. Untuk pertama kalinya dalam perjalanan panjang ini, ia tidak memilih peran penolong. Ia memilih bertahan. Dan meski hatinya berat, ada satu hal yang tak bisa ia sangkal. Melindungi diri sendiri ternyata jauh lebih menakutkan daripada mengorbankan diri. Tapi mungkin, justru itu yang membuatnya perlu. 3 hari setelah panggilan yang ia biarkan mati sendiri, hidup Sela berjalan dalam ritme sunyi yang aneh. Ia bekerja, makan, tidur, semuanya rapi, namun seperti ada jarak antara dirinya dan dunia. Bukan tenang, tapi terkendali. Ia mulai terbiasa dengan ruang apartemen yang tidak menuntut apa-apa darinya. Tidak ada suara televisi keras milik Reno. Tidak ada komentar bully dia tentang istri yang baik. Hanya bunyi langkahnya sendiri dan sesekali notifikasi kerja. Pagi itu, saat ia sedang membuka laptop, ponselnya berdering. Nama Reno muncul. Sela menatapnya cukup lama sampai dering hampir berhenti. Ada sesuatu berbeda. Entah firasat atau sekadar lelah menghindar. Ia angkat. Sela. Suara Reno tidak seperti biasanya. Tidak santai. Tidak defensif. Panik. Ada apa? Tanya Sela datar. Kamu di mana? Kita harus ketemu. Sekarang. Nada Reno cepat. Napasnya terdengar berat. Ada apa? Ulang Sela. Tetap tenang. Rumah mau ditarik. Mobil juga. Mereka sudah kirim orang survei. Aku butuh kamu jelasin ke mereka. Kamu kan yang... Ia berhenti. Mungkin sadar kalimatnya salah arah. Sela tidak langsung menjawab. Di kepalanya, kata-kata Pak Arman terulang jelas. Hak menyita setelah tenggat. Utangnya jatuh tempo. Tanyanya. Hanya telat sedikit. Potong Reno cepat. Ini cuma tekanan dari mereka. Kalau ada dana masuk, aman. Dana masuk. Seperti biasa, selalu menunggu sesuatu yang belum pasti. Sela menarik napas pelan. Aku tidak pegang aset itu lagi. Reno. Hening sepersekian detik. Lalu suara lain masuk. Sela. Bu Lydia. Nada suaranya bukan lagi sindiran halus seperti dulu. Kali ini lembut, hampir gemetar. Kamu datang dulu ya. Kita bicara baik-baik. Keluarga tidak saling membiarkan susah. Kalimat itu dulu selalu berhasil membuat Sela luluh. Sekarang rasanya seperti pisau yang sudah tumpul. Masih bisa melukai, tapi tidak sedalam dulu. Aku datang untuk bicara, jawab Sela akhirnya. Bukan membawa uang. Ia menutup telepon sebelum ada yang menawar lagi. Rumah itu masih sama secara fisik. Catnya, pagar besinya, teras yang dulu ia pilih sendiri. Namun saat Sela melangkah masuk, perasaannya berbeda. Seperti tamu di tempat yang pernah ia bangun. Reno menyambutnya di ruang tamu. Wajahnya tegang, matanya kurang tidur. Untuk pertama kalinya, kesan percaya diri yang selalu ia pakai tidak terlihat. Di meja ada map-map terbuka. Surat peringatan. Tagihan.
Sela melirik sekilas tanpa menyentuh. Bu Lydia keluar dari dapur. Biasanya wanita itu tegak dan penuh komentar. Kini bahunya sedikit turun. Kamu kelihatan kurus, katanya refleks. Nada keibuannya muncul, atau mungkin rasa khawatir karena keadaan. Sela duduk, menjaga jarak yang sopan. Berapa totalnya? Tanyanya langsung. Reno menyebut angka. Angka yang membuat orang biasa sulit tidur. Namun bukan angka yang mengejutkan Sela setelah semua petunjuk sebelumnya. Kenapa bisa sejauh ini? Tanya Sela. Reno mengusap wajah. Bisnis lagi seret. Aku sudah coba putar. Ini cuma fase. Fase. Kata yang sering dipakai orang yang belum siap menyebut kesalahan. Bu Lydia menimpali cepat. Kalau dibantu sedikit, bisa napas dulu. Nanti pelan-pelan dibayar. Sela menatap wanita itu. Dulu ia mencari penerimaan dari mata itu. Sekarang ia melihat ketakutan di dalamnya. Aset itu atas nama Reno, kata Sela pelan tapi jelas. Keputusan pinjaman juga keputusan Reno. Reno tampak tersinggung. Kamu ngomong seolah aku sendirian di rumah tangga ini. Sela menoleh padanya. Aku ikut saat membangun. Tapi aku tidak ikut saat menjaminkan. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Justru ketenangan Sela membuat ruangan terasa lebih sempit. Aku datang karena kalian minta bicara. Lanjutnya. Aku mau dengar rencana kalian. Reno terlihat tidak siap dengan pertanyaan itu. Seperti berharap Sela langsung menawarkan solusi. Kita cari pinjaman baru. Atau ia berhenti. Atau Sela membantu. Kalimat yang tidak diucapkan. Tapi semua orang di ruangan mengerti. Bu Lydia menatap Sela lama. Kamu kan istri. Masa melihat suami jatuh? Pertanyaan itu menusuk. Bukan karena tuduhan. Tapi karena bagian dirinya yang dulu pasti langsung merasa bersalah. Namun kali ini Sela merasakan hal lain. Kejelasan. Melihat bukan berarti harus menutup mata pada sebabnya. Jawabnya pelan. Sun. Jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Sela berdiri. Gerakannya tenang. Tidak terburu. Aku tidak datang untuk menyelamatkan. Aku datang supaya jelas posisi kita. Reno menatapnya. Campuran marah dan takut. Kamu mau lepas tangan? Sela berpikir sebentar sebelum menjawab. Aku tidak lagi ikut memegang kemudi. Kalimat itu bukan penolakan total. Tapi juga bukan janji bantuan. Ia mengambil tasnya. Bu Lydia tampak ingin berkata sesuatu. Namun ragu. Di depan pintu, Sela berhenti sebentar. Rumah itu masih terasa seperti hasil kerjanya. Tapi bukan lagi tempatnya. Aku harap kalian jujur pada diri sendiri dulu, katanya tanpa menoleh. Baru cari solusi. Ia keluar sebelum emosi siapapun sempat meledak. Di dalam mobilnya, tangan Sela sedikit dingin. Bukan karena takut, tapi karena keputusan yang baru ia ambil terasa nyata. Ia tidak menyelamatkan. Ia tidak juga memutus hubungan. Ia berdiri di tengah, tempat paling tidak nyaman. Ponselnya bergetar. Pesan dari Reno masuk. Kalau semuanya hilang, kamu bisa hidup tenang? Sela membaca kalimat itu 2 kali. Ada nada menyalahkan di dalamnya. Ada juga keputusasaan. Jarinya bergerak di layar. Mengetik. Menghapus. Mengetik lagi. Akhirnya ia mengirim 1 kalimat pendek. Tenang bukan soal punya atau kehilangan rumah. Ia menatap tombol kirim beberapa detik. Lalu menekan. Pesan terkirim. Dan untuk pertama kalinya, Sela sadar. Kata-katanya sekarang bisa menjadi pemicu, bukan penenang. Keputusan kecil. Berisiko. Karena setelah ini, Reno mungkin berhenti melihatnya sebagai penyelamat. Dan mulai melihatnya sebagai orang yang tidak bisa lagi ia kendalikan. Pesan Reno semalam masih tersimpan di layar ponsel Sela. Kalau semuanya hilang, kamu bisa hidup tenang?
Pertanyaan itu tidak lagi terdengar seperti permohonan. Lebih seperti tuduhan yang dibungkus putus asa. Sela tidak langsung membalas lagi setelah kalimat terakhirnya. Ia tidur dengan gelisah, bukan karena ragu membantu, tapi karena menyadari jarak di antara mereka kini benar-benar nyata. Pagi belum terlalu tinggi saat ponselnya berdering lagi. Reno. Sela menarik napas, lalu mengangkat. "Kamu harus dengar ini," kata Reno tanpa salam. Nada suaranya tegang, tapi bukan panik, lebih ke kesal. Semua ini gara-gara kondisi pasar. Proyek macet. Klien mundur. Bukan salahku. Sela diam sebentar. Ia membiarkan Reno bicara. Orang bisnis juga pasti ngalamin. Tapi kenapa semua beban jatuh ke aku? Lanjutnya, kamu malah menjauh. Nada defensif itu sangat familiar. Dulu nada itu selalu memancing Sela untuk menenangkan. Sekarang, ia hanya mendengar pola yang sama. "Aku tidak menjauh," jawab Sela pelan. "Aku berhenti menutup akibat keputusan yang bukan milikku." Reno mendecak pelan. "Kamu ngomong seolah aku sengaja bikin ini semua." Sela menatap jendela apartemennya. Cahaya pagi masuk lembut, kontras dengan percakapan di telinganya. "Aku pernah tanya soal cicilanmu. Aku pernah minta transparansi. Aku pernah bilang jangan tambah utang dulu." Ia menyebutnya satu persatu, tanpa emosi berlebih. Bukan menyerang, hanya mengingatkan. Di seberang sana, Reno terdiam beberapa detik, lalu berkata, lebih pelan tapi masih keras kepala. "Kondisi berubah. Kebiasaan juga bisa berubah," balas Sela. Kalimat itu keluar spontan. Dan bahkan dirinya sendiri sedikit terkejut mendengar ketegasannya. Reno menghela napas berat. "Intinya sekarang aku butuh bantuan. Bukan kuliah." Akhirnya sampai ke inti. Bantuan. Sela sudah menebak arah ini. Tetap saja dadanya terasa berat saat momen itu benar-benar datang. "Berapa yang kamu harapkan dariku?" tanyanya. Reno menyebut angka. Lebih kecil dari total utang, tapi cukup untuk membuat proses penarikan tertunda. Angka yang bagi Sela bisa dibayar. Angka yang dulu akan langsung ia transfer tanpa pikir panjang. Dan justru itu yang membuatnya diam lama. Di kepalanya bukan soal nominal, tapi soal akibat. Jika ia membayar, masalah mundur. Jika ia menolak, masalah memuncak. Namun satu hal lebih jelas dari sebelumnya. Membayar tidak pernah menyelesaikan akar. "Aku tidak bisa," katanya akhirnya. Reno langsung bereaksi. Tidak bisa atau tidak mau? Pertanyaan itu menusuk, tapi tidak memancing emosinya. Aneh, Sela justru merasa stabil. "Tidak mau," jawabnya jujur. "Aku tidak mau membantu sesuatu yang akan terulang lagi." Sunyi di seberang. "Aku ini suamimu, Sel. Aku ini juga manusia yang punya batas." Nada Sela tetap tenang. Tidak meninggi, tidak gemetar. Dan justru itu yang membuat Reno kehilangan pijakan. "Kamu berubah," katanya. Sela memikirkan kalimat itu. "Mungkin benar. Aku belajar," jawabnya. Reno terdengar frustrasi. "Kalau rumah ini hilang, kamu juga kena malu." Sela hampir tersenyum tipis. Dulu kata malu adalah rem terbesarnya. Kini rasanya berbeda. "Rumah itu sudah bukan tanggung jawabku," katanya pelan. "Dan harga diriku bukan ditentukan tembok." Reno terdiam. Untuk pertama kalinya dalam banyak percakapan, ia tidak punya bantahan cepat. Sela melanjutkan, lebih lembut tapi tegas. "Bantuan tanpa perubahan cuma bikin orang merasa aman mengulang kesalahan." Ia tidak menyebut Reno secara langsung, tapi maksudnya jelas. Di dalam dadanya ada rasa perih, bukan karena konflik, tapi karena menerima kenyataan bahwa orang yang ia cintai belum siap melihat dirinya sendiri. "Aku kira kamu di pihakku," kata Reno akhirnya. "Aku di pihak yang benar untukku." Kalimat itu keluar pelan,
tapi terasa seperti garis tebal yang ditarik di antara mereka. Percakapan berakhir tanpa salam. Tidak dramatis. Tidak meledak. Dan justru itu yang membuatnya berat. Sheila meletakkan ponsel di meja. Tangannya sedikit gemetar. Bukan ragu, tapi karena keputusan barusan menutup satu pintu besar. Ia berjalan ke kamar, membuka koper yang kemarin sudah ia siapkan. Masih setengah kosong. Ia menambahkan beberapa dokumen penting lagi. Buku tabungan, sertifikat investasi, salinan kontrak kerja. Bukan karena mau pergi hari ini, tapi karena untuk pertama kalinya ia ingin siap jika harus. Setiap lembar yang masuk koper seperti pengakuan, hidupnya tidak boleh lagi bergantung pada janji orang lain. Saat koper ditutup, ponselnya berbunyi lagi. Pesan dari Bu Lydia. Kamu tega melihat rumah ini diambil orang? Sheila membaca pesan itu lama. Ada rasa bersalah yang muncul, refleks lama yang belum sepenuhnya hilang. Jarinya mengetik balasan pendek, lalu berhenti. Menghapus. Mengetik lagi. Akhirnya ia hanya menulis. Saya sudah melakukan bagian saya. Pesan terkirim. Keputusan kecil, tapi berisiko. Karena setelah ini, mungkin tidak ada lagi posisi aman di antara keluarga itu, hanya pilihan berdiri di luar atau kembali terseret masuk. Dan Sheila tahu, episode hidupnya berikutnya akan menentukan apakah ia benar-benar siap kehilangan sesuatu, demi tidak kehilangan dirinya sendiri. Pagi itu dimulai dengan bunyi yang dulu akrab bagi Sheila, dering ponsel bertubi-tubi. Namun kali ini bukan tagihan, bukan juga pesan Reno yang memancing emosi. Hanya satu foto yang masuk dari nomor tak dikenal. Foto pagar rumah yang setengah terbuka. Di depannya, sebuah mobil derek. Mobil yang dulu ia pilih warnanya dengan hati-hati. Tidak perlu penjelasan panjang. Sheila tahu proses itu akhirnya sampai di titik akhir. Ia duduk di tepi tempat tidur apartemennya, menatap foto itu tanpa ekspresi berlebihan. Tidak ada rasa puas. Tidak juga terkejut. Hanya kenyataan yang akhirnya tiba sesuai arah yang sudah lama terlihat. Beberapa menit kemudian, pesan dari Reno masuk. Rumahnya sudah diambil alih. Kami pindah hari ini. Tidak ada permintaan uang. Tidak ada tuduhan. Kalimatnya pendek, lelah. Sheila membaca perlahan. Dulu ia akan langsung menelepon, bertanya detail, mencoba mencari celah solusi. Sekarang ia hanya mengetik. Semoga kamu baik-baik saja. Ia tidak menambahkan apapun. Tidak perlu. Siang harinya, Mira datang membawa makan. Seperti biasa, sahabatnya itu tidak banyak basa-basi. Ia hanya menaruh kantong makanan di meja dan menatap wajah Sheila. Kamu sudah dengar? Tanya Mira. Sheila mengangguk. Sudah. Dan kamu kelihatan tenang. Sheila berpikir sebentar sebelum menjawab. Bukan tenang. Lebih ke selesai. Mira tidak langsung menanggapi. Ia duduk di seberang, mengamati seperti orang memastikan luka sudah benar-benar tertutup. Aku kira aku akan merasa menang, lanjut Sheila pelan. Ternyata tidak ada rasa itu. Karena ini bukan pertandingan, jawab Mira singkat. Kalimat itu tepat. Sheila menyadari, selama ini konflik batinnya bukan soal siapa benar siapa salah, tapi soal dirinya yang terus mengecil agar diterima. Ia teringat pertama kali menyerahkan kunci rumah itu. Harapannya sederhana, dianggap keluarga. Yang ia dapat justru posisi sebagai penyangga. Aku cuma lega, katanya akhirnya. Lega karena berhenti mengkhianati diriku sendiri. Mira tersenyum kecil. Kalimat itu mahal. Sheila tahu maksudnya. Harga dari kalimat itu adalah rasa bersalah, air mata diam-diam, dan keputusan yang membuatnya terlihat dingin di mata orang lain. Sore menjelang saat Sheila membuka lemari dokumen di apartemennya. Map-map rapi berisi aset lain, investasi, properti kecil yang disewakan, tabungan yang tidak pernah ia ceritakan pada keluarga Reno. Dulu ia menyembunyikan itu agar tidak menyinggung.
Sekarang ia sadar, itu bukan kesombongan, itu perlindungan. Ia duduk sambil membuka salah satu buku tabungan. Angkanya cukup untuk hidup nyaman bertahun-tahun tanpa bergantung pada siapapun. Namun anehnya, yang membuatnya damai bukan angka itu, melainkan kesadaran bahwa ia tidak lagi harus membeli penerimaan. Ponselnya berbunyi lagi. Kali ini pesan dari Bu Lydia. Kami sudah dapat kontrakan kecil. Maaf kalau selama ini ibu banyak salah bicara. Sela membaca lama. Kalimat itu tidak menghapus masa lalu, tapi terasa jujur. Ia membalas sederhana. Semoga ibu sehat di tempat baru. Tidak hangat, tidak dingin. Cukup manusiawi. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu membuktikan apa-apa. Malam turun pelan. Lampu apartemen memantul di jendela, memperlihatkan bayangan dirinya sendiri. Sela berdiri lama di depan pantulan itu. Luka itu masih ada. Ia tidak pura-pura sembuh. Masih ada bagian dirinya yang sedih karena pernikahannya berubah arah. Masih ada kecewa karena niat baiknya dulu dianggap kewajiban. Namun kini ada sesuatu yang dulu tidak ia punya. Batas. Ia akhirnya mengerti. Batas bukan dinding untuk menjauhkan orang. Batas adalah pintu. Orang boleh masuk, tapi tidak bebas merusak. Ia mengambil ponsel, membuka kontak Reno. Bukan untuk mengirim uang. Bukan untuk kembali. Ia mengetik satu pesan. Semoga kamu menemukan cara hidup yang lebih jujur pada dirimu sendiri. Ia membaca ulang lama. Kalimat itu bukan nasihat, bukan juga sindiran. Hanya harapan. Lalu ia menekan kirim. Bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menutup dengan bersih. Setelah itu, Sela membuka aplikasi bank dan mengatur rencana perjalanan singkat bulan depan, liburan kecil yang sudah lama ia tunda karena selalu ada kebutuhan keluarga. Klik konfirmasi terasa ringan. Keputusan kecil. Mungkin terlihat sepele. Namun baginya itu simbol. Hidupnya kembali berada di tangannya sendiri. Sela mematikan lampu kamar dan berbaring. Dadanya tidak lagi sesak. Ia tahu satu hal dengan pasti sekarang. Dihargai jauh lebih menenangkan daripada dibutuhkan. Dan menyayangi diri sendiri bukan egois. Itu satu-satunya cara agar hati tidak habis dipinjam orang lain. Luka itu tidak hilang. Tapi kini ia tahu batasnya. Dan untuk pertama kalinya setelah perjalanan panjang ini, Sela tertidur tanpa rasa takut kehilangan, karena yang ia jaga akhirnya adalah dirinya sendiri. Setiap luka bisa menguatkan, kalau kita berani belajar dari batas yang kita buat sendiri. Kalau cerita ini menyentuh hati kamu, jangan lupa like dan tulis di komen kamu nonton dari daerah mana ya.